Halo, assalamualaikum. Vivo rilis smartphone seri andalannya lagi nih. Ya, dari tahun ke tahun, V series ini memang jadi primadona Vivo di Indonesia. Kalau teman-teman masih ingat, smartphone pertama yang pakai in-display fingerprint scanner, kemudian yang pertama pakai pop-up kamera, hingga yang pertama dengan kamera depan berautofokus dan memiliki OIS, semuanya dari seri ini. Dan terakhir, saya bahkan sempat mendapuk Vivo V27 5G sebagai smartphone mid-range paling terpuji. Lalu bagaimana dengan penerusnya, Vivo V29 5G ini? Simak terus sampai akhir ya, biar kamu dapat infonya sebanyak mungkin. Meski sekilas nampak sangat identik dengan pendahulunya, ada beberapa perbedaan yang Vivo berikan di V29 ini. Selain setup posisi kamera belakang dan aura lightnya yang berubah, ada juga dua pilihan warna baru, yaitu Peak Blue dan juga Velvet Red. Atau buat si kalem kayak saya, warna Noble Black-nya ini tetap menawan kok. Finishing fluorite edgy matte dengan sentuhan frosted seperti ini takkan mudah kotor. Meski Vivo tetap memberikan softcase tipis bening ya dalam paket penjualannya. Nah, dimensi bodinya nyaris tak berubah, tetap dengan ketebalan yang hanya 7,46 mm. Dan juga layar yang memiliki curve di kedua sisinya ini pun tetap dipertahankan. Meski tak menggunakan frame logam, tapi sejak V27 5G lalu, saya sudah merasakan feels-nya makin solid. Tak lupa, di frame atas ada bagian yang dipapas lurus untuk menempatkan tulisan Professional Portrait menemani secondary mikrofonnya. Layarnya berdimensi 6,78 inci dan punya resolusi 2800 x 1260 pixels. Dan ini juga mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan kecerahan hingga 1300 nits. Dengan kemampuan menampilkan lebih dari 1 miliar warna, layar ini juga sudah punya DCI-P3 Color Gamut dan juga HDR10+ Certification. Singkatnya, selain terang dan juga terlihat hidup, akurasi warnanya pun bisa diandalkan oleh para kreator. Pantas saja ya, Vivo berani klaim bahwa V29 ini memiliki layar terbaik dalam sejarah seri V. Lalu, pada frame bawah ada SIM tray berisi 2 slot nano SIM card, mikrofon utama, port Type-C, dan speaker grillnya. Catatan, outputnya masih mono juga, meski untuk urusan sound quality mah ini oke ya, powernya lantang dan masih sangat enjoyable untuk dipakai streaming. Satu lagi yang berbeda dari pendahulunya, Vivo V29 5G ini mempunyai kemampuan pengisian daya yang lebih cepat, yakni 80 watt flash charge yang diklaim mampu mengisi dari 0 sampai 50% dalam waktu 18 menit saja. Pastinya di dalam paket penjualannya juga sudah disertakan kepala charger yang support plus kabel datanya sekaligus. Kapasitas baterainya sendiri masih sama di 4600 mAh, namun di sektor dapur pacu ada yang berbeda nih. Kali ini Vivo mempercayakan SoC milik Qualcomm yaitu Snapdragon 778G sebagai otak dari ponsel pintarnya ini. Prosesor dengan fabrikasi 6 nanometer ini sudah sering saya sebut sebagai favorit saya karena keseimbangan antara performa dan juga konsumsi dayanya. Simpelnya, gegas tapi awet lah. Plus jangan lupa ISP Spectra yang Qualcomm miliki biasanya sangat handal digunakan memproses image yang sudah ditangkap oleh sensor kameranya. Tak lupa Vivo pun membekali storage yang kenceng, tipenya UFS, dan skor storage testnya ini mencapai 60 ribuan. Kabar baiknya, selain varian 8256GB, akan hadir juga varian dengan RAM 12GB dan storage 512GB. Dan tentunya kedua varian ini disupport 8GB extended RAM. Ini bakal mengakomodasi kebutuhan mereka yang saat senang berfoto dan mengabadikan momen di smartphone deh. Soalnya, saya aja selama proses pengujian tak terasa sudah ambil ratusan foto dan video menggunakan kamera Vivo V29 ini. Ya sudah, kalau gitu kita bahas kameranya deh. Hadir dengan setup yang identik, sulit untuk saya menahan diri dari mengatakan kalau V29 ini mungkin adalah alternatif terbaik untuk mengambil foto menggunakan smartphone di kelas harganya. Di belakang, kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel dengan PDAF yang sangat cepat mengunci fokus dan juga ada OIS untuk kestabilan hasil foto dan video.
Kamera super wide angle 8 megapiksel tetap hadir dan bisa digunakan saat ingin memfoto landscape. Sementara yang ketiga adalah 2 megapiksel monokrom kamera untuk membantu menghasilkan foto portrait yang kece, sesuai ya dengan slogan yang Vivo gaungkan untuk V29 5G ini, yaitu Ultimate Portraits. Sementara di depan, dalam sebuah punch hole di bagian top center layarnya, Vivo sanggup membenamkan kamera 50 megapiksel dengan autofocus juga. Jangan heran kalau selfie-nya jadi lebih tajam ya. Gak cuma itu, angle dari kamera depannya pun terbilang lebar, yaitu hingga 92 derajat. Makanya saat membuka kamera depannya akan ada pilihan zoom 0,8 kali juga. Karakter foto yang dihasilkan terasa warm dengan warna yang vivid dan ada processing yang terasa Vivo berikan agar gambar-gambar yang dihasilkan siap dikonsumsi segera alias tinggal upload ke berbagai platform media sosial. Bagi saya yang tiap pagi upload ritual minum kopi sebelum bekerja, selain mesin espresso dan sebuah cangkir, Vivo V29 5G ini jadi andalan banget ya rasanya. Iya, saya senang dengan detail permukaan latte yang berhasil diabadikan oleh ponsel ini. Bahkan tanpa atur titik fokus dan meteringnya lagi pun, saya sudah dapat ton warna yang saya inginkan. Even buat rekam video pun, saya senang ya dengan hasilnya. Saat butuh detail lebih, saya tinggal rekam di 4K 30 fps dan saat ingin gerakan yang lebih smooth, biasanya saya rekam di Full HD 60 fps. Kedua settingan ini tersedia di kamera depan maupun belakang ya, termasuk mode ultra stabilisasi yang namanya steady phase kalau di kamera depan. Nah teman-teman bisa lihat hasil lengkapnya di akhir video ya seperti biasa, karena sekarang saya mau bahas satu fitur yang sempat saya lewatkan di Vivo V27 5G dulu. Dan fitur itu adalah Aura Light alias cincin LED di sisi belakang smartphone ini. LED flash biasa padahal ada juga loh. Jadi buat apa sih Aura Light Always On di V29 5G ini? Fungsi utama dari Aura Light Portrait with Smart Lighting Control ini untuk menghasilkan foto yang tetap jernih dengan warna yang alami dan dengan balance yang sangat baik walaupun dalam keadaan pencahayaan yang ekstrim banget ya. Misal condong ke terlalu merah atau terlalu biru. Atau kita bisa juga atur sendiri temperatur cahaya yang dihasilkan. Jadi gambar yang ditangkap nanti bisa punya tone yang lebih cool atau lebih warm sesuai preferensi kita kalau kita aplikasikan secara manual. Kemudian sebaran cahayanya juga lebih merata ya dibanding LED flash yang dibuat mengkilat sesaat saja. Hasilnya jelas bikin gambar yang kita tangkap, utamanya portrait, makin dramatis dan sesuai karakter yang kita inginkan. Dalam keseharian saya, porsi kualitas kamera dalam penentuan smartphone yang hendak saya gunakan itu cukup besar. Itulah makanya perasaan betah muncul sejak mencoba smartphone ini. Namun tentunya saya tak mengesampingkan soal performa dan juga ketahanan baterai. Karena mungkin ada juga kan yang menyaksikan ketahanan baterainya yang 4600 mAh ini. Nyatanya pemakaian saya selama masa pengujian selalu berhasil menembus 24 jam dalam sekali pengisian daya. Entah itu tanpa terhubung ke Wi-Fi, penggunaan intens untuk tes performa, tes kamera, atau sekedar berkirim pesan, scrolling sosmed dan streaming, atau idle gini, tetap semuanya tembus 24 jam. Dan meski biasanya gamers tak memilih smartphone dengan layar curve, Vivo V29 5G dengan Snapdragon 778G ini juga masih sangat handal ya untuk fun gaming session. Saya seperti biasa main PUBG Mobile dan di smartphone ini bisa dapat settingan grafis maksimal HDR Ultra. Atau kalau mau maksimalin frame rate, biasanya saya turunkan grafis ke smooth agar dapat frame rate ekstrim. Gameplay bisa saya nikmati tanpa kendala, respon layarnya juga baik, karena infonya dia punya touch sampling rate hingga 1000 Hz. Performanya stabil sepanjang game karena suhunya terbilang adem ya, paling anget-anget dikit lah. Yang bikin saya cukup amazed dengan bodi tipis begini, Vivo V29 5G ini masih punya vapor chamber untuk sistem pendinginannya, di mana total area pendinginannya sendiri sudah ditingkatkan sebesar 20% dari pendahulunya. Dan apakah untuk multitasking juga kuat? Dengan RAM 8GB yang saya gunakan sih, saya tak pernah mengalami lag saat berpindah aplikasi. Buka tutup beberapa aplikasi untuk kebutuhan cross-post di media sosial pun nggak perlu pakai loading dari awal lagi. Extended RAM 8GB-nya juga secara default sudah menyala ya. Dan FunTouch OS ini sudah sangat bisa saya nikmati karena experience-nya yang ala stock Android. Satu lagi yang biasanya jadi pertanyaan pemirsa adalah, ada NFC-nya nggak?
Tenang, aman. Di level mid-range begini, bisa dipastikan smartphone Vivo sudah dilengkapi NFC multifunction. Di mana zaman sekarang pasti fitur ini makin wajib, sejalan dengan makin meratanya ketersediaan digital payment dalam keseharian kita. So, inilah dia Vivo V29 5G yang rasanya sama sekali tak sulit untuk kembali jadi ponsel yang saya beri label terpuji di kelas upper mid-range. Kameranya bikin saya senang jepret dan juga posting-posting. Kalau dibilang kamera terbaik di kelasnya juga rasanya sah-sah saja. Pernah sekali ponsel ini dipegang istri saya dan berbagai kalimat pujian dia lontarkan saat membuka galeri fotonya. Dan jangan lupa Vivo memberikan pilihan storage yang besar-besar agar tak perlu khawatir jika kesenangan kamu mengambil gambar membuat memorinya akan cepat penuh. No brainer sih ini, kalau pre-ordernya sudah dimulai dan harganya cocok dengan saldo kamu, mending langsung saja ikutan. Kabarnya akan ada promo menarik untuk pre-order Vivo V29 ini di Tokopedia. Saya akan bantu kamu dengan sediakan linknya di deskripsi ya guys. Oke, videonya sampai di sini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera depannya juga bisa 4K 30 fps dan walaupun ada backlight, warnanya bagus ya. Sambil jalan, disimak stabilisasi dan juga audionya. Anginnya lagi rada reda, biasanya gede angin di sini. Gimana? Kalau ini Full HD, saya belum pakai mode stabilisasinya. Silahkan disimak lagi sambil jalan. Habis ini kita coba yang Ultra Stabilization ya. Biasanya kalau Ultra Stabilization gini suka rada nge-crop, ini enggak. So, bagus ya. Warnanya ada backlight nih, bulan ada matahari belakang saya. Masih jelas banget si wajah saya. Kamera belakangnya juga 4K 30 fps. Kita coba sambil jalan. Stabil ya segini, padahal belum masuk ke mode yang lebih stabil lagi. Yang ini Ultra Stabilization. Panning, ada backlight, jalan lagi. Jam-jam segini bikin video atau konten kayak gini bagus banget pakai handphone ini.